Tekanan itu bisa berupa ancaman yang kasar, tetapi seringkali justru lebih kuat dalam bentuk yang jauh lebih halus. Bujukan, iming-iming, kompromi yang menimbulkan ketakutan yang perlahan menggerogoti keberanian dan akal sehat. Berbagai isu yang beredar tentang dirinya, mulai dari soal ijazah S2 dan S3 dari Jepang, hingga kabar mengenai surat keterangan kematian yang konon dibuat oleh istrinya, tentu bukan perkara ringan bagi siapapun. Saya memahami bahwa tidak semua orang mampu memikul beban semacam itu sendirian. Oke, kembali di Rakyat Bersuara. Saya berikan pada Bung Refli. Bung Refli, silakan. Iya, makasih Aiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tadi di awal dikatakan diskusinya harus intelek, nah saya coba intelek dan tidak menginterap orang lain. Kecuali satu saja saya keberatan, kita ini membangun demokrasi itu berdarah-darah. Jangan sampai kemudian sudah menikmati kebebasan ini, ada orang-orang yang mengatakan sebentar-bentar lapor polisi dan lain sebagainya. Jadi saya berkeberatan dan terus terang tidak tertarik dengan debat seperti itu, karena nggak mutu. Itu satu ya. Nah saya ingin memulai begini. Judulnya kan adalah Rismond berbalik arah, Roy CS terbelah. Saya balik ke tema ini. Rismond berbalik arah itu adalah fakta. Tapi Roy CS terbelah, itu asumsi. Jadi tepuk tangan boleh, ya. Karena kalau yang kita maksud dengan RRT itu, Roy Rismond Tiva misalnya, atau di klaster lain ada Roy, kemudian ada RRK, ya, Rizal Fadila, kemudian Kurnia, dan kemudian ada Rustam Effendi, maka justru makin solid masing-masing klaster tersebut. Jadi Roy dan Dr. Tiva atau Dr. Tiva dan Mas Roy sudah membentuk kuasa hukum yang baru sekarang. Tadi namanya Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismond Tiva, itu sudah dilikuidasi oleh mereka sebagai prinsipal, dan kita juga sudah menarik diri dari Rismond sebagai kuasa hukumnya. Jadi dibentuklah baru namanya Troya. Troya itu Tiva Roy's Associate. Okay. Roy Tiva Advocates, ya, Troya. Paham kan Troya kan? Iya. Itu adalah kereta kemenangan. Nyindir. Hah? Enggak, Troya itu kan kereta kemenangan. Nah, kalau kan? Troya itu orang pikirnya kan ada disisipkan lalu kemudian dihancurkan dari dalam. Ya, orang berpikir jangan-jangan maksudnya Troya itu Bung Rismond dituding seperti itu. Enggak, Troya itu adalah kereta yang mengantarkan pada kemenangan. Ketika Achilles dan kawan-kawan bingung bagaimana menundukkan benteng, dia membuat kuda Troya. Nah, dan yang bergabung, ya, bukan tambah surut, tambah keren yang bergabung. Kita kehilangan satu tapi tumbuh 1000. Jadi ada yang baru, Munarman bergabung, ya. Kemudian Dr. Najib Gismar bergabung, Dr. Lutfi Hakim, senior saya di Fakultas UGM 6 tahun di atas saya juga bergabung. Dan nanti kami akan buktikan akan lebih banyak lawyer-lawyer yang bergabung dibandingkan pihak yang lainnya. Ya. Nah itu aja. Itu menunjukkan bahwa hati nurani untuk berjuang itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan fenomena Rismond ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara fakta dan data dan analisa, ya, kita harus bedakan fakta, data, dan analisa. Kalau analisa kita bisa berdebat, tetapi itulah kepintaran kita untuk membuat analisa yang meyakinkan. Tapi fakta dan data itu kan tidak bisa dibantah kalau kita mengemukakan fakta yang sama-sama kita ketahui. Jadi Rismond berubah itu, yang kita ketahui itu pada tanggal 11 Maret. Saya mengetahuinya dari seseorang yang mengirimkan link berita CNN kepada saya. Kalau Rismond kemudian mengajukan restoratif justice. Saya agak kaget karena sebagai koordinator tim saya tidak pernah dikasih tahu oleh Rismond. Dan kemudian, tetapi intinya adalah kita tidak pernah menyesalkan orang yang mau mengambil jalannya sendiri. Tetapi yang harus kita pahami adalah faktanya adalah Rismond dilaporkan karena dugaan ijazah palsunya di Yamaguchi University. Rismond dilaporkan karena surat kematian yang konon dibuat istrinya untuk menghindari sesuatu dari Yamaguchi, beasiswa Jepang yang diterima dia. Dan itu bukan perkara ringan karena langsung berproses cepat di Polda Metro Jaya. Rismond sebentar lagi akan diperiksa. Ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi, dan itu cepat sekali menggelinding.
sudah melibatkan istrinya pula. Jangan lupa ya, Rismond sampai sekarang belum punya putra. Jadi kalau dikatakan tadi kembali ke anaknya dan lain sebagainya itu nggak benar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka saya selalu bilang, killing the messenger. Jadi siapapun yang mengkritik kekuasaan atau penguasa yang memang masih powerful, maka dia akan dibunuh, killing the messenger. Yang paling gampang adalah character assassination, pembunuhan karakternya. Apa yang paling lemah dari Rismond? Oh, ternyata dia punya ini, sisi lemahnya. Lalu sejak 7 bulan kan Andi Aswan mengatakan kami sudah melakukan ini. Kalau kita bicara tentang demokrasi, sesuatu yang besar, good governance, clean government, ini kurang kerjaan sebenarnya. Kan yang harus kita tegakkan itu adalah governance dari seorang penguasa, bukan governance dari seorang warga negara. Oke, kita punya yang namanya tanggung jawab sosial, personal responsibility. Tetapi urusan besar kita adalah urusan seorang pemimpin yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Bukan urusan Rismond. Rismond itu urusan kecil saja. Kalau dia mau berubah dan lain sebagainya selesai, nggak ada masalah. Tetapi urusan Jokowi ini kan urusan yang sampai sekarang kita baru muter-muter debat. 2 arus utama yang selalu kita debatkan di Rakyat Bersuara ini adalah ada sekelompok masyarakat yang yakin ijazah Jokowi palsu dan banyak pendukungnya. Yakin nggak banyak pendukungnya? Banyak. Dan kita tidak bisa mendinainya. Lalu ada kelompok masyarakat yang standing in front of Jokowi membela mati-matian. Entah dengan motif apa, kita nggak tahu. Apakah motifnya prabayar pasca bayar, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau itu apakah kan motifnya ekonomi, sama-sama, kita nggak tahu. Jangan bukan jualan buku dapat. Ya jangan dipotong, saya nggak pernah motong. Sebentar, saya mau sini. Ya, tapi kan kalau soal motif itu kan sama-sama, satu menuding A menuding B, sama aja. Oh beda, di balik itu ada uang, sama-sama. Beda. Gimana? Kita bicara tentang kualitas, ya. Okay. Kalau kita misalnya membela Roy, Tifa, kemudian kita dituding ada orang besar yang mendanai di belakangnya. Itu still speculation, spekulasi yang tidak proven. Tapi kalau misalnya Anda membela Jokowi, Jokowi mantan penguasa yang uangnya banyak, itu proven. Terbukti. Yakin nggak? Kalau nggak bisa dia men-take over partai politik dengan mudahnya. Lalu kemudian punya pengaruh yang besar dalam pemilu. Itu jelas. Kalau kita masih spekulasi. Dan saya jamin nggak ada urusannya dengan saya yang begitu-begitu, ya. Makanya saya katakan ketika ada RRT mengajukan restoratif justice, saya akan mundur sebagai lawyernya dan saya lakukan itu. Lalu kita bentuk yang baru namanya Troya. Kalau misalnya Mas Roy juga kemudian restoratif justice, saya mundur juga dari Mas Roy. Kalau Dr. Tifa juga begitu, saya mundur juga. Nggak patean, nggak jadi lawyernya mereka, ya kan begitu. Tetapi idealisme tetap harus kita perjuangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah barang yang gampang begini diputer-puter. Diputer-puter dari kapanpun. Padahal tidak ada keberanian, tidak ada kesungguhan, tidak ada gentleman, tidak ada kenegarawan dari seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dan diuji di publik. Nggak ada keberanian. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah yang benar itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025, konyol semua kita. Bagaimana kita berdebat? Keberatan tidak berani, Mas. Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Tolong, saya tidak motong Anda. Dan sudah Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Jangan galak-galak. Saya tidak motong Anda. Emosi. Ya. Saya tidak emosi, tapi ini penekanan, tekanan. Ya. Oke, tapi silakan dipersingkat. Nah, jadi, ya, kalau ditunjukkan baru pada tanggal 15 Desember dan semua didinai semua, maka kita ini konyol semua jadinya. Padahal yang tanggal 15 Desember itu sepintas saja ditunjukkan sebentar 5 menit, sudah itu hilang lagi barang ini. Ini bulan apa ini? Ini bulan Maret. Kalau kita bilang Januari, Februari, Maret, kita berdebat lagi 3 bulan untuk barang yang kemudian ditunjukkan sekilas. Ada nggak peluang untuk menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Yang saya katakan, kalau memang benar-benar asli dan proven melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kita akan minta maaf. Ada CLS, Citizen Lawsuit. Tunjukkan di sana. Citizen Lawsuit itu pengadilan juga. Pak Jokowi pernah mengatakan,
Saya akan tunjukkan di pengadilan ya ijazah saya dan lain sebagainya. Begitu ada citizen lawsuit yang jelas-jelas petitumnya itu minta agar ijazah ini dinyatakan palsu, which is harus sebaliknya dia membuktikan, tidak datang juga ijazah yang konon katanya asli. Padahal Polri adalah pihak yang juga digugat. Ingat yang digugat itu Pak Jokowi, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor UGM kalau tidak salah sebagai institusi, dan kemudian kepolisian. Polisi itu Polri, Polisi Republik Indonesia. Nggak datang juga. Nah pertanyaannya adalah, appeal saya kepada pihak penyidik juga. Kita ini mau menyelesaikan masalah yang sesungguhnya atau enggak? Ataukah kita hanya menunggu agar Roy Suryo meminta maaf juga datang ke Solo, brokernya banyak. Dr. Tifa datang ke Solo, brokernya banyak. Ataukah kita mau Brokernya banyak? Brokernya banyak. Yang mengajak maksudnya banyak? Iya. Contoh misalnya? Loh, Farhad aja pernah menawarkan kita. Oke. Ya kan? Satu lagi? Siapa saja, ya kan? Yang Dan ditawarkan itu, termasuk ke Anda juga maksudnya, udahlah saya Bang nggak pernah Refli, ditawarkan. ajak Mas Iya. Roy. Farhad Dr. tadi Tifa. aja waktu break masih nawarin ke sini, coba bayangkan. Gimana? Masih nawarin restoratif Itu justice. saya bercanda Waktu break dia, tadi. godain dia. Iya. Godain aja. Iya. Mas, Gitu. Bang Gafar punya bukti WA dari. Ya sudahlah. dari broker. Tapi saya tidak ingin Oh, WA dari broker. pada bagian itu. Apakah kita ingin Karena menunggu ini Dr. Tifa? boleh nanti dibuka. Oke. Sekarang isu yang berkembang misalnya, pernah juga diomongkan Farhad ya, dalam itu, Rismon dan Dr. Tifa sudah akan ke Solo. Sudah minta restoratif justice. Faktanya kan respon Hari ini, ya that's okay, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, saya sudah mengatakan dalam latar belakang apa dia kemudian minta maaf tersebut. Anda kalau kemudian di-kill, ya makanya saya bilang killing the messenger, maka terjadi. Operasi intelijen akan datang juga pada Mas Roy. Mas Roy kira-kira apa kelemahannya yang paling utama? Nah inilah yang menurut saya menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita. Sorry Bang Refli, tadi Ya. menurut Anda kelemahan dari Bang Rismon adalah soal ijazahnya. Salah satunya, fakta kan? Ijazah S3 doktor. Iya. Karena Baru menyadari. sekarang ini ya. Yang diduga palsu, Anda mau kata itu? Iya, sekarang ini saya hanya mendapatkan video dari yang namanya Taufik Bilfaqih yang sudah datang ke Jepang. Unfortunately dia cuma datang ke perpustakaan ya kan. Oke. Belum ada yang namanya official statement dari Yamaguchi University. Tetapi kita hargailah investigasi dia jauh-jauh ke Jepang, datang ke perpustakaan yang katanya tidak ada respon menyelesaikan S3, karya S3-nya di sana dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rismon berubah, maka justru kita menemukan korelasinya untuk mengatakan jangan-jangan ini yang menjadi penyebab utama bahwa dia berubah. Karena itu saya ingin menghargai Rismon. Tetap apa penghargaan saya terhadap Rismon? Saya mengatakan Rismon sebelum tanggal 11 Maret 2026 adalah Rismon yang genuine. Rismon yang mengatakan apa adanya, Rismon yang membuat Jokowi White Paper menyumbang 480 halaman, Rismon yang membuat Endgame. Kalau Anda menjadi seorang peneliti, seorang penulis, Anda tidak mungkin membuat kebohongan berlembar-lembar ratusan-ratusan tersebut, kemudian membuat statement dan lain sebagainya. Jadi karena Maka, satu hal yang paling iya, penting tadi, yang paling iya. krusial, dan itu titik lemah adalah dugaan Iya. ijazah palsu Dr. Rismon. Dan surat kematian. Dan surat kematian apa itu? Bisa Anda jelaskan? Jadi diduga juga Rismon melalui orang dekatnya, ada yang bilang istrinya tapi saya tidak mau menuduh, membuat surat kematian bahwa Rismon itu sudah meninggal. Dan kemudian itulah yang kemudian diglorifikasi oleh mereka-mereka ini kan. Kaitan tertanggal berapa dan seterusnya. Saya sempat lihat tapi sepintas di media sosial. Bisa Anda ceritakan soal itu? Mereka ini semua yang mengglorifikasi. ngomong- sudah nanti aja nanti. saya Berarti Anda Setelah itu. mengakui Iya. bukan gosip Setelah- apa yang saya katakan. Iya, nah, Seperti itu. Sedikit ya, soal itu Pak. Surat dua kematian. hal inilah yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pernah Dan dilaporkan ke polisi? Bukan pernah, sudah dilaporkan. Oleh siapa? Dan diproses. Oleh Bill. Iya, Oke. oleh Bilfaqih namanya, Taufik Oke. Bilfaqih yang sekarang ke Jepang. Entah dengan biaya siapa dia Siapa ke yang bisa Jepang. cerita nanti? Sebentar, Iya. nanti saya berikan kesempatan dikit. Karena ini biar pemirsa juga paham. Iya. Surat kematian, siapa yang bisa cerita? Apa? Surat kematian Dr. Rismon. Saya nggak ngerti, jadi mungkin siapa yang lebih ngerti. Apa silakan. tudingannya Jadi apa? tudingannya adalah ini juga dikatakan dalam beberapa kesempatan. Ada dua laporan terhadap Rismon. Oke. Satu, diduga ijazah Yamaguchi-nya palsu. Oke. Satu. Dan yang kedua adalah Rismon pernah membuat melalui orang lain tentunya, diduga istrinya, bicara tentang surat kematian. Ini pernah juga menyinggung Tujuannya apa Farhad surat Abbas. kematian itu? Tujuannya konon untuk menghindarkan penalti dari beasiswa karena dia tidak menyelesaikan kuliahnya.
Oke, jadi masih terkait dengan ijazah Ya, S3-nya itu. ya. Supaya tidak Penalti. kasusnya perpanjang, Ya. bikinlah surat kematian. Ya, oke. Tapi kampusnya nggak akan melakukan investigasi dan seterusnya. Ya, masalahnya adalah yang melakukan investigasi kan pihak sana melalui yang namanya Taufik Bilfaqi itu. Dan kemudian sudah bikin video hari ini. Aiman nggak lihat tuh? Belum. Video dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Rismon tidak ada S3 dan lain sebagainya. Nah, saya menduga terlepas dari apakah benar atau tidak substansinya, apakah dia ijazah palsu atau Itu tidak. titik lemah menurut Anda? Ya, tapi itu salah satu titik lemah yang barangkali membuat dia berubah. Makanya saya katakan killing the messenger. Nah, hari ini dikaitkan ada kemudian spekulasi yang mengatakan bahwa berikutnya adalah Dr. Tifa yang akan datang ke Solo dan minta maaf. Kan begitu. Barangkali intelijen sedang bekerja, sedang mencari kelemahannya apa yang kemudian bisa di-kill the messenger-nya. Tapi saya ingin membacakan apa yang disampaikan Dr. Tifa di X hari ini. Silakan. Boleh ya? Oke, saya cari dulu, saya harus searching. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Troy, Tifa dan Roy tetap solid untuk mengawal kasus ijazah ini. Dan kehilangan Rismon itu bukan apa-apa. Karena substansinya adalah bukan berapa orang yang mengatakan ijazah itu palsu atau tidak, tapi apakah substansinya benar atau tidak. Harus proven. Dan ini yang menurut saya dari sisi good governance, clean government, tidak pernah mau dibuka ke publik secara nyata. Maunya main gelap semua. Dan kan lucu, ketika kita mengatakan ijazah Anda palsu atau Barack Obama buka saja. Makanya kita menyayangkan Rismon yang tidak mau membukanya. Barack Obama memberikan izin kepada Biro Administrasi untuk membuka semua datanya. Kalau kita enggak, bayangkan ditutup-tutupi terus sampai sekarang. Padahal menyelesaikannya mudah sekali. Nah ini Dr. Tifa mengatakan begini, agak panjang sedikit Man ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini saya memilih menarik diri sejenak dari berbagai urusan. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, saya ingin memusatkan diri pada ibadah, sholat, tadarus, membaca kitab-kitab hikmah dan lebih banyak berdiam di rumah. Dalam keheningan itu saya tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di luar, termasuk kabar tentang Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan restoratif justice kepada Jokowi di Solo. Saya mencermatinya sesekali dari jarak yang tenang. Terus terang, saya menyesalkan langkah tersebut. Saya tidak berada pada posisi yang sama dengannya. Dan insya Allah, atas izin Allah serta dukungan yang terus mengalir dari banyak pihak, saya tidak akan pernah memilih jalan rendah seperti yang dipilih Rismon. La haula wa la quwata illa billah. Tetapi hidup sering menempatkan manusia pada tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain. Tekanan itu bisa berupa ancaman yang kasar, tetapi seringkali justru lebih kuat dalam bentuk yang jauh lebih halus. Bujukan, iming-iming, kompromi yang menimbulkan ketakutan yang perlahan menggerogoti keberanian dan akal sehat. Berbagai isu yang beredar tentang dirinya, mulai dari soal ijazah S2 dan S3 dari Jepang, hingga kabar mengenai surat keterangan kematian yang konon dibuat oleh istrinya, tentu bukan perkara ringan bagi siapapun. Saya memahami bahwa tidak semua orang mampu memikul beban semacam itu sendirian. Karena saya sendiri sedang menghadapi persoalan dengan orang yang sama, mantan Presiden Jokowi. Saya cukup mengenal karakter Rismon. Selama ini saya mengenalnya sebagai sosok yang berani, blak-blakan dan bernyali, serta cermat dalam analisis. Dalam banyak kesempatan, saya melihat ia memiliki kepakaran yang nyata di bidangnya. Soal tidak punya ijazah itu perkara lain, karena kepakaran seseorang tidak melulu diukur dari ijazah. Di sini sebagai mantan kawan saya berbisik, why Mon, kenapa kau mesti palsuin ijazah sih? Langkah yang Rismon ambil saat ini setidaknya dalam penilaian saya terasa asing. Tidak mencerminkan kemandirian sikap yang biasanya kita tunjukkan. Saking liar dan mandirinya, kadang saya dan Mas Roy suka kewalahan dan geleng-geleng kepala melihat segala manuvernya sambil berkata, "Pieto adikmu kui." "Lah embuh," jawab saya. Setahun ini kami bertiga memang sudah seperti saudara dekat, seia sekata dan senasib sepenanggungan. Hanya kami sedih karena kepada kami pun dia tidak terbuka. Padahal dalam ilmu yang dia tekuni dia betul-betul hebat. Namun kekecewaan terbesar saya justru bukan kepada Rismon. Kekecewaan terbesar saya tertuju kepada mantan Presiden Jokowi dan lingkar kekuasaannya. Demi menepis tuduhan tentang ijazah yang dipersoalkan publik, cara-cara yang digunakan sungguh kejam, keji dan sangat menyakitkan, menghancurkan reputasi orang, menekan hingga kehilangan ruang bernapas. Hal yang sama pernah menimpa Bambang Tri juga Gus Nur. Kita tahu dihukum mereka, dan kini sejarah itu seperti berulang pada Rismon. Dibuat hancur harga diri melata, begitu rendah tak berdaya. Kekuasaan seharusnya melindungi rakyat, bukan alat untuk membungkam mereka yang bersuara. Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal, kekuasaan yang digunakan untuk membungkam kebenaran pada akhirnya justru memperbesar gema kebenaran itu sendiri.
Sudah terbukti masih banyak orang yang bergabung. Namun saya tidak ingin larut dalam kemarahan. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, menjaga hati tetap jernih dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Mengetahui. Saya memilih jalan yang berbeda. Dengan dukungan banyak orang dan dengan sepenuhnya berserah kepada Allah, saya akan tetap melanjutkan perjuangan ini. Perjuangan untuk kebenaran memang sering kali sunyi, kadang juga menyakitkan. Tetapi kebenaran memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh kekuasaan, ia tidak pernah benar-benar bisa dimatikan. Selama masih ada satu orang saja yang berani berdiri, kebenaran akan tetap hidup. Dan saya memilih untuk tetap berdiri. Salam Tifa. Boleh saya respon? 30 detik aja. Mas Saya Saiman. tambahkan untuk memastikan jam 16.47 baru sekitar 5 jam yang lalu Dr. Tifa juga menyatakan dengan ketegasan. Secara kepribadian dan kejiwaan sahabat tadi itu disebut 11-12 dengan Jokowi. Nah, jadi itu tegas bahwa Tifa masih bersama kita semua. Oke. Hidup Rizwan. Saya belum selesai. Sudah ikhlaskan aja, Saya ikhlaskan tadi aja, ngomong jangan cuma sekali bersedih. doang. Saya cuma Habis sekali berikan doang. kesempatan Bang Refli. Iya. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Oh ya, oke. Karena saya diberi kesempatan, jangan dipotong nanti Bung Refli lagi. Pertama saya mau respon tadi ya, termasuk tulisan dari Tifa. Jadi begini, apa yang disampaikan Bung Refli dalam kapasitas sebagai mantan lawyersnya Rismon ya, karena katanya sudah mundur hari ini kan. Kita maklumi lah. Mundurnya ke Jumat. Oke, Jumat. Artinya hari ini nggak lagi dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Nah, kita memaklumin apapun yang dibangun oleh lawyers untuk kliennya itu wajar-wajar saja. Jadi opini, argumen, analisa ya. Cuma yang saya sayangkan adalah termasuk surat Tifa tadi dan termasuk apa yang disampaikan, diopinikan oleh Bung Refli itu adalah sangat berbeda dengan kenyataan yang disampaikan oleh seorang Rismon gitu loh. Jadi Tifa menginterpretasi seolah-olah Rismon itu adalah dirinya, lalu menerjemahkan bahwa Rismon mendapat tekanan. Ya, sementara Rismon begitu enjoy ya, begitu lugas, begitu santainya ke Solo minta maaf, terus habis itu pers conference, lalu kemudian ke Istana Wapres menemui Wapres Gibran, peluk-pelukan, dapat parcel sebagai tanda hari raya apa segala macam, dia enjoy aja. Artinya begini. Sangat wajar seorang mantan teman yang ditinggal oleh temannya ya, lalu kemudian menginterpretasi itu, tetapi yang salah adalah apa yang ada di kepala dan perilaku Rismon itu bertolak belakang dengan opini yang disampaikan Bung Refli dan tulisan Tifa tadi, sangat berbeda ya. Yang berikut adalah kalau kita juga menginterpretasi seolah-olah ada kekuasaan atau seolah-olah ada orang yang melakukan tekanan terhadap Rismon, itu sangat salah besar. Sangat salah besar karena apa? Kalau itu terjadi kan hukum membuka ruang untuk silakan menggugat. Rismon bisa menggugat. Kenapa Rismon malah tersenyum? Kalau misalnya Tifa sekarang, indikasi tadi seolah-olah juga merasakan tekanan katanya ya dari tulisan itu ya, saya coba menerjemahkan. Kenapa Anda nggak melapor aja bahwa saya ditekan oleh si A, si B, si C? Hukum akan melakukan prosesnya sendiri kalau memang itu benar. Lalu kemudian begini, dengan segala hormat ke Bung Refli ya, saya mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Rismon itu adalah ya justru kegagalan dari Anda sebagai lawyersnya. Pertama, tidak meyakinkan dia bahwa Anda akan keluar sebagai pemenang atau bebas dari ancaman hukuman kalau Anda kuat membangun pendampingan. Tetapi Rismon tidak percaya, bahkan kehilangan percaya diri bahwa dia akan ditahan ini karena tidak memberikan jaminan kualitas bahwa lawyersnya ini adalah orang-orang yang punya kompetensi. Dengan segala hormat, karena ini soal analisa ya. Jadi saya katakan Rismon lari mungkin juga bukan faktor dia, bukan saja ansih semata-mata bahwa dia menyadari kekeliruannya sebagai tuduhan-tuduhan awal, mengakui bahwa dia salah, juga mungkin jaminan dari pendamping-pendamping hukumnya yang bagi ya saya juga melakukan analisis, bisa jadi dia nggak percaya diri bahwa dia akan bebas ya dari pendampingan Bung Refli dan kawan-kawan. Nah sehingga ini bertemu pada titik seperti itu. Malah Bung Refli bilang saya nggak dilaporin ketika dia mau berangkat ke Solo, saya nggak tahu menahu. Bahkan kata Bung Refli WA-nya centang 1 kan, artinya apakah diblokir apa kita nggak tahu ya. Tetapi yang pasti bahwa ketika ke Solo Rismon sudah menunjuk kuasa hukum baru. Itu kan yang saya katakan gini. Hukum itu selalu bicara fakta dan realita. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam adigium hukum ya,
Fakta sun potentiora verbis. Fakta itu lebih realita, fakta itu punya kekuatan daripada opini dan kata-kata. Kalau kita hari ini beropini, maka akan dipatahkan oleh sebuah realitas. Realitas apa yang mematahkan? Bahwa Rismond hari ini mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan mengakui kebenaran pada sisi Pak Jokowi, sehingga dia minta maaf. Itu adalah fakta, realitas, bukan opini, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi tolong kita menempatkan diri, masyarakat Indonesia silakan melihat realitas dan fakta ini, sehingga kita tidak terseret pada opini-opini yang membangun keyakinan kita yang salah gitu loh. Kami ada pada posisi selalu disalahkan membela Pak Jokowi, bukan membela Pak Jokowi, kami membela kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi asli bukan palsu. Oh, palsu. Bahwa UGM itu sudah jelas itu. Tolong dong. UGM adalah sebuah lembaga yang punya kredibilitas untuk menerbitkan ijazah ya. Nggak mungkin sekelas UGM itu mau menerbitkan ijazah palsu, itu omong kosong. Luar biasa kalau sekelas UGM, salah satu universitas terbaik milik publik, milik Republik ini mengeluarkan ijazah palsu. Pakai nalar kita, nalar sehat kita dan nurani kita. Saya kira itu yang harus kita cermati, saudara-saudara. Panjang ngomongnya nggak ada isinya semua. Saya balik ke saya. Gini ya, saya gampang saja. Ini pemirsa di seluruh Indonesia dan di sini, Anda percaya dengan omongan David Payung? Ya kalau pendukung Anda pasti nggak yakin, tetapi silent majority ini meyakini. giliran saya ngomong. Nah kan Anda kan nggak tahan kan? Anda menuduh saya diam saja karena saya ingin lihat kalau benar itu santai aja, ya kan? Tapi kalau Anda begitu, Anda saya santai. Ya udah, silakan diam ya, diam. Silakan. Nanti saya tanggapin balik. Jadi ya, apa yang dikatakan dia adalah semuanya opini. Semuanya subjektivitas dia. Saya mengatakan sesuatu fakta yang tidak terhindarkan, yaitu bahwa hari ini Rismond dilaporkan. Itu fakta. Hari ini dilaporkan. Iya. Dan Terkait itu sudah tadi ijazah palsu dan penggunaan ijazah palsu yang ancaman hukumannya 6 tahun dan kemudian surat kematian yang saya tidak tahu ancamannya berapa. Paki tadi. Iya. Oke. Yang melaporkan hari ini ya, resmi. Iya, bukan resmi, bukan hari ini, udah beberapa waktu yang lalu. Oke, baik. Sebelum. Oke, Iya, itu pokoknya sebelum dia minta RJ. Oh, I see. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sekuensial, ya itu fakta bahwa dia dilaporkan dulu mengenai ijazah palsu Yamaguchi University, mengenai surat kematian, dan barulah kemudian dia minta RJ. Oke. Itu sekuensial, cara berpikir logis. Iya, ya. itu analisis Anda. Bu. Iya. Oke. Tapi sekuensial itu adalah fakta, sekuensialnya. Nah, karena itu menurut saya sudahlah, kita ini paling gampang, ya kan? Seperti teman saya bilang, Anda di stop mobil Anda, tanya, Anda punya SIM nggak? Lalu kemudian jawabannya adalah, Anda nggak percaya dengan saya? Saya mantan presiden 10 tahun. Nggak mungkin SIM saya palsu atau nggak punya SIM. Kalau nggak tanya lawyer saya. Hati-hati orang yang kemudian mengatakan saya tidak punya SIM itu nanti saya gugat dan lain sebagainya. Kan ini menunjukkan bahwa satu, tidak ada keberanian, tidak ada kejujuran untuk menunjukkan yang sebenarnya. Padahal very easy. Paling gampang untuk menunjukkan yang sebenarnya. Yang kedua adalah mungkin Anda tidak bersikap negarawan. Jadi combine, sudah tidak negarawan, kemudian tidak berani menunjukkan sesuatu yang benar. Kalau Anda benar dari awal ya, udahlah. Kan teori tentang transparansi itu adalah semakin Anda tertutup, pasti ada apa-apanya. Coba bayangkan kita berdebat, beredisi-edisi, kan begitu. Dengan orang-orang ini di beberapa TV. Hanya untuk mempertahankan bahwa ijazahnya asli. Ini ijazahnya palsu. Tapi sang empunya ijazah tidak memiliki keberanian untuk menunjukkannya secara transparan. Itu salah, itu salah. Oke, sebentar. Silakan. Ya, bentar dulu. Oke, Aiman kasih saya ya. Oke. Jadi opini Bung Repli ini salah besar. Karena Pak Jokowi sudah berulang-ulang kali, beliau sekarang menyerahkan ijazah itu ada di tim penyidik Polda. Pak Jokowi mengatakan ketika tiba harinya untuk sidang ya, sidang dalam tersangkanya Roy dan kawan-kawan ini, Pak Jokowi sudah berjanji akan hadir. Sekarang ijazah beliau itu sudah dipegang penyidik.
Nah sekarang tinggal menunggu hari hanya. Jadi kalau Bung Refli mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak berani, itu salah besar. Oke. Pak Jokowi sudah menyampaikan janji komitmen akan hadir. Makanya persoalannya adalah kita menunggu P21 ya. Penuntutan masuk sidang, Pak Jokowi akan hadir. Kami pastikan itu. Kami pastikan. Oke, kasih ke saya lagi ya. Oke, silakan. Kalau orang berani itu tidak hanya janji-janji. Medan apapun dihadapi. Ada yang namanya citizen lawsuit yang jelas-jelas pembuktian ijazah asli atau tidak. Iya. Nggak datang dia. Cuma 2 kilo. Padahal cuma berapa jaraknya dari rumah dia. Begitu. Lalu pertanyaannya adalah Anda ingin mengatakan itu bukan sidang. Itu adalah sidang yang sah untuk pembuktian ijazah. Gini man, Anda harus paham ya. Bahwa keaslian sebuah dokumen itu bisa diuji, terutama misalnya kalau dia dikeluarkan oleh UGM melalui PT UN. PT UN-nya tidak ada. Tapi bisa juga melalui gugatan perdata. Kenapa perdata dan PT UN itu menjadi sarana yang sangat memadai? Karena kita tidak bicara siapa yang jadi tersangka. Betul-betul itu menguji dokumen kedua belah pihak. Kalau Anda paham pengadilan, ya begitulah. Sekarang saya udah berkali-kali bilang, ketika sidang ini yang ditunggu, ini bukan pembuktian ijazah. Yang dibuktikan adalah apakah Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Sekarang saya katakan, kalau seandainya nanti Roy Suryo terbukti tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan fitnah yang dituduhkan, pertanyaannya adalah, adakah putusan yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Tidak ada. Boleh? Ya, oke. Karena itu jangan dibohongi masyarakat. Oke, giliran saya ya. Kok menunggu yang begitu? Giliran saya. Satu, saya masuk soal citizen lawsuit ya. Citizen lawsuit. Iya. Ya, Anda jadi nggak ada citizen lawsuit. kaitan CLS Solo itu untuk menguji keaslian ijazah Pak Jokowi, jauh dari itu. Karena CLS itu adalah gugatan masyarakat kepada pengelola negara. Sudah baca petitumnya belum? Kebijakan. Sudah baca petitumnya Iya, belum? petitum itu nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Ada di situ. Anda itu orang Anda belum baca. salahnya. Belum baca ngawur Itu aja. salahnya Anda. Ini orang waton Itu bicara yang Anda aja ini. salah. Ini orang waton Jangan bicara. membangun opini Anda ada sesat. apa? Legal standingnya bahas. CLS apa? Saya legal standing apa? masyarakat pembela nggak bisa. kebenaran. Itu Nggak aja. bisa. Itu Saya satu, ahli Mas yang Saiman. dihadirkan di Tolong, CLS. giliran saya atau Saya giliran ngerti dia nih? pasti. Udahlah, Suruh kamu stop nggak dia punya dulu. legal standing, nggak usah banyak omong. Suruh stop dia Udah dulu. nggak ngerti dia. Udah. Kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Udah. dari Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan selepas jeda. Oke.